Dan jika saya memberitahu Anda bahwa ada cara untuk tetap tenang apapun yang terjadi pada Anda bisa saja meledak karena omong kosong, atau Anda bisa menghadapi kekacauan itu dengan tenang dan tidak bergerak. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa tidak ada yang memengaruhi Anda, tetapi tentang mempelajari rahasia yang sangat sedikit orang tahu. Cara untuk menguasai dunia Anda di dalam, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengendalikannya. Video ini bukan untuk mereka yang ingin mencari alasan, ini untuk mereka yang menginginkan kekuasaan. Ini adalah kekuatan untuk tidak bereaksi, kekuatan untuk tidak kehilangan kedamaian, kekuatan untuk mempertahankan diri dengan tegas, bahkan ketika semuanya tampak mendorong Anda hingga batas maksimal. Sebelum Anda memulai video ini, saya mengajak Anda untuk membuat komitmen pada diri sendiri. Pergi ke komentar dan tulislah, "Hari ini saya memutuskan untuk tidak bereaksi. Saya adalah orang yang tabah." Lakukan dengan niat sebagai pernyataan tegas bahwa mulai hari ini Anda memilih pengendalian diri atas dorongan. Apa ini? Frasa ini bukan hanya sekadar komentar, tetapi perjanjian dengan diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Pelajaran pertama adalah Anda tidak bereaksi terhadap kenyataan, melainkan bereaksi terhadap interpretasi Anda terhadapnya. Penderitaan Anda bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang Anda pikirkan saat itu. Sebagian besar dari kita hidup dengan keyakinan bahwa dunia langsung memengaruhi kita. Apa yang orang lain lakukan memiliki kekuatan membuat kita kesal, tapi itu belum semuanya. Apa yang benar-benar menentukan keadaan emosional kita bukanlah fakta, melainkan sejarah yang kita bangun tentangnya. Seseorang mengabaikan dan Anda berpikir tak berharga. Anda kehilangan kesempatan dan memutuskan akan hancur. Itu adalah interpretasi, bukan realitas. Itu persepsi. Pikiran Anda melukis kanvas netral dengan warnanya sendiri. Anda bisa berada di situasi yang sama dengan orang lain dan bereaksi sangat berbeda. Kenapa? Bukan situasinya, melainkan Anda. Itu dialog internal Anda, keyakinan Anda, ketakutan Anda, dan luka masa lalu Anda menentukan bagaimana perasaan Anda saat ini. Ketika memahami ini, Anda mendapatkan kembali kekuatan. Penderitaan bergantung pada cara pandang Anda. Maka, Anda bisa melatih diri melihatnya secara berbeda. Itu tidak hanya mungkin, tetapi tanggung jawab Anda. Setiap kali bereaksi otomatis, berhenti dan amati diri. Tanyakan, apakah saya melihat hal-hal seperti apa adanya, atau bagaimana perasaan saya? Jeda itu, momen kesadaran itu, bisa mengubah segalanya. Anda bukan lagi budak pikiran. Anda adalah saksi mereka. Sebagai saksi, Anda dapat memilih tidak mempercayai segalanya. Anda dapat memilih menanggapi daripada bereaksi, bertindak bijaksana daripada terhanyut emosi. Banyak orang percaya kebebasan adalah melakukan apa yang diinginkan, tetapi tidak. Kebebasan yang sesungguhnya bukanlah bereaksi seperti biasanya. Itu melihat kekacauan dan tetap tenang. Itu melihat provokasi dan tidak membalasnya. Mendengarkan kritik dan tidak hancur. Ini adalah kebebasan yang dilatih. Dimulai dengan memahami bahwa Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan. Anda bukan apa yang Anda rasakan, atau bahkan apa yang terjadi pada Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamati semua itu. Anda adalah ruang antara stimulus dan respons. Bayangkan sejenak tidak ada hal eksternal yang memiliki kekuasaan atas diri Anda. Apa yang orang lain lakukan tidak menentukan hari Anda. Keadaan sulit tidak merugikan kedamaian. Seperti apa kehidupan Anda? Anda akan menjadi tak terkalahkan di dalam. Bahkan jika dunia di sekitar Anda kacau balau. Anda akan menjadi pemilik diri Anda sendiri. Meskipun Anda tidak bisa mengendalikan apapun di luar sana. Itulah tujuannya. Ini bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa didominasi oleh masalah tersebut. Dalam kata-kata stoicisme, tidak ada hal-hal yang memengaruhi kita, tetapi pendapat kita tentangnya. Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca merasakannya. Mereka menghadapi perang. Mereka menghadapi pengkhianatan, pengasingan, dan penyakit, tetapi mereka tidak hancur. Kenapa? Karena mereka telah melatih pikiran untuk melihat kebenaran. Hal eksternal itu acuh tak acuh. Satu-satunya hal yang penting adalah bagaimana Anda memutuskan untuk bertindak dalam menghadapinya. Ambillah ajaran ini dan terapkanlah.
Setiap kali sesuatu membuat Anda repot, ulangi pada diri sendiri, "Ini tidak mengganggu saya. Yang mengganggu saya adalah apa yang saya pikirkan tentang ini." Frasa itu dapat menghentikan rangkaian pikiran negatif. Ini membawa Anda kembali ke masa kini dan mencegah Anda mengatakan atau melakukan sesuatu yang kemudian disesali. Yang paling penting, ini bisa membantu Anda terhubung kembali dengan kekuatan dalam. Ingatlah bahwa setiap pikiran itu seperti benih. Jika Anda memberinya makan, ia akan tumbuh. Jika Anda mengabaikannya, ia akan layu. Anda memutuskan pikiran mana yang Anda kembangkan. Anda memutuskan apakah akan mempercayai semua hal yang terjadi pada Anda, atau memilih secara sadar apa yang pantas perhatian. Dalam pemilihan itu terletak ketenangan pikiran Anda. Terkadang ini bukan tentang memecahkan masalah, tetapi mengubah cara Anda melihatnya. Bukan tentang orang lain berubah, tetapi belajar untuk tidak bergantung secara emosional pada tindakan mereka. Bukan tentang menghindari situasi sulit, tetapi tentang berhenti memperkuatnya dengan pikiran Anda. Ya, Anda bisa melakukan ini. Jika Anda bisa hidup dari kesadaran, Anda akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Karena kekuatan yang sebenarnya bukanlah dalam mengendalikan dunia, tetapi dalam tidak membiarkan dunia mengendalikan Anda. Itulah filosofi dari Stoicisme. Kehidupan yang diatur oleh alasan, bukan reaksi. Sebuah pikiran yang dilatih untuk melihat dengan jelas, bukan dengan keputusan. Dan hati yang terbuka dalam menghadapi rasa sakit, tetapi justru diperkuat di tengahnya. Hiduplah seperti ini dan tidak akan ada yang bisa mencuri pusat Anda. Pelajaran kedua, identifikasi indikator sebelum marah untuk menghindari kehilangan kendali. Kemarahan tidak muncul begitu saja, meskipun terkadang kita merasa ingin meledak tanpa menyadarinya. Faktanya adalah tubuh kita selalu memperingatkan kita. Masalahnya adalah kita tidak mendengarkannya. Kita mengabaikan tanda-tanda kecil yang mendahului wabah, seolah-olah mereka tidak penting. Tetapi jika Anda berhasil mengidentifikasi mereka tepat waktu, Anda dapat mengubah cerita sepenuhnya. Anda bisa menghentikan momentumnya sebelum menjadi terlalu jauh dan berubah menjadi kerusakan. Anda dapat memulihkan kendali sebelum emosi mengambil alih. Semuanya dimulai dengan perhatian. Mulailah memperhatikan bagaimana tubuh Anda berubah saat Anda hendak marah. Mungkin napas Anda semakin cepat, tangan Anda mengepal, rahang Anda menegang, atau suara Anda mulai meninggi. Mungkin Anda berpikir berulang kali, "Ini seharusnya tidak terjadi. Ini tidak adil. Saya tidak bisa menahannya lebih lama." Frasa internal tersebut adalah bahan bakar untuk api emosional dan disitulah Anda harus masuk. Jangan menunggu untuk meledak sebelum melakukan sesuatu. Bertindak lebih cepat. Belajar untuk mengantisipasi. Sebagian besar argumen, teriakan, dan keputusan yang kemudian kita sesali bisa dihindari jika kita hanya meluangkan waktu untuk berhenti sejenak. Anda tidak perlu menghilang atau melarikan diri. Berhentilah sejenak. Rasakan napas Anda, rilekskan bahu Anda, amati pikiran Anda seperti seorang pengamat yang melihat badai dari jendela tanpa harus melompat ke dalam hujan. Kemarahan terus berkembang dengan cepat. Namun, ketika Anda menghentikannya, Anda melemahkan. Ketika Anda menjadi sadar, Anda memegang kendali lagi. Saat itu, menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang menyala adalah kuncinya. Jangan melihatnya sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai kesempatan untuk bertindak dengan penguasaan. Anda dapat mengulang kalimat internal yang berfungsi sebagai saklar. "Saya bukan emosi ini. Akulah orang yang mengamati." Pernyataan itu memisahkan Anda dari impuls. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda bukan budak reaksi Anda. Ada versi yang lebih bijaksana dan lebih kuat di dalam diri Anda yang dapat mengambil kendali. Emosi yang kuat adalah energi murni. Dan seperti semua energi, Anda dapat menggunakannya untuk menghancurkan atau membangun. Anda bisa menaikkan suaramu atau Anda bisa menaikkan kesadaran. Anda bisa terluka dengan kata-kata atau Anda bisa menyembuhkan dengan diam. Pilihannya tidak mudah, tetapi itu milik Anda. Dan semakin sering Anda berlatih jeda ini, semakin alamiah akan menjadi. Pada awalnya, itu akan sulit, tampak artifisial atau tidak nyaman, tetapi seiring waktu akan menjadi keterampilan otomatis, seperti cara bernapas. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita terbawa oleh gairah.
Menurut Epictetus, itu bukan tindakan yang membuat kita kesal, tetapi interpretasi kita. Dan interpretasi itu muncul tepat sebelum ledakan. Jika Anda berhasil campur tangan dalam ruang singkat antara apa yang terjadi dan apa yang Anda lakukan, Anda dapat mengubah hidup emosional Anda. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi untuk mengarahkannya dengan kebijaksanaan. Ketika seseorang memprovokasi Anda, jangan berikan mereka kekuatan Anda. Perhatikan apa yang terjadi di tubuh Anda, di pikiran Anda, di emosi Anda. Peringatan itu bukan musuh, tetapi sekutu. Mirip seperti lampu peringatan di dashboard mobil. Jika Anda mengabaikannya, mesinnya akan terbakar. Tetapi jika Anda merawatnya, Anda bisa berhenti, memeriksa, bernapas, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Bukanlah suatu kelemahan untuk menahan diri. Itu adalah kekuatan yang unggul. Seiring berjalannya waktu, Anda akan terkejut melihat betapa banyak situasi yang tidak memengaruhi Anda seperti sebelumnya. Anda akan melihat bahwa orang-orang yang dulu bisa mengeluarkan Anda dari kendali sekarang tidak memiliki efek itu. Bukan karena dunia sudah berubah, tetapi karena Anda melakukannya. Karena Anda mengembangkan kemampuan untuk campur tangan pada diri sendiri sebelum kehilangan kendali. Karena Anda mempelajari bahwa yang paling berani bukan berarti berteriak, tetapi memilih keheningan yang sadar, yang tidak dilakukan oleh orang yang paling bijaksana bukan untuk bereaksi, tetapi untuk merespons dari kedamaian. Dan jika suatu hari Anda jatuh, jika Anda tidak berhasil menahan diri, jangan menghakimi diri sendiri. Renungkan, pelajari, tanyakan pada diri Anda tanda-tanda apa yang Anda abaikan, apa yang dapat Anda lakukan lebih baik lain kali. Latihan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi kemajuan. Setiap episode adalah kesempatan untuk memperkuat pengendalian diri Anda, untuk mengenal diri sendiri lebih baik, untuk bertindak dengan lebih hadir di lain waktu. Anda tidak ditakdirkan menjadi seorang manusia yang marah. Anda dipanggil untuk menjadi pemilik diri Anda sendiri. Anda dirancang untuk hidup dalam keseimbangan, bukan dalam badai. Dunia tidak akan berhenti memprovokasi Anda, tetapi Anda bisa berhenti bereaksi seperti sebelumnya. Dan itulah tujuan dari kebebasan sejati. Pelajaran ketiga. Kontrol pernapasan Anda untuk menguasai pikiran dan tubuh Anda. Anda bernafas membocorkan rahasia Anda. Ketika Anda kesal, jengkel, atau cemas, hal pertama yang berubah adalah cara Anda bernafas. Itu menjadi dangkal, cepat, kikuk, dan kadang-kadang Anda bahkan tidak menyadarinya. Tetapi jika Anda belajar untuk mengamatinya dan melakukan intervensi, Anda dapat mengambil kontrol pikiran dan tubuh Anda dalam waktu nyata. Bernapas adalah jangkar Anda. Ini adalah alat yang paling kuat dan dapat diakses yang Anda miliki untuk memulihkan ketenangan saat semuanya tampak meluap. Anda tidak memerlukan apapun dari luar, hanya sesaat dari kesadaran dan keputusan yang tegas kembali pada diri Anda. Ketika sesuatu membuat Anda stres atau menimbulkan kemarahan, sistem saraf Anda diaktifkan seolah-olah Anda dalam bahaya nyata. Jantung Anda berdetak lebih cepat, otot menegang, tubuh Anda bersiap untuk melawan atau melarikan diri. Tetapi sebagian besar, bahaya itu tidak bersifat fisik. Itu adalah komentar, pandangan, kesalahan, atau berita yang tidak terduga. Tubuh bereaksi, namun ancamannya bersifat mental. Dan disitulah kendali hilang. Anda mulai bertindak berdasarkan dorongan, dari sistem darurat, dan bukan dari alasan. Pada saat itu jika Anda tidak melakukan apapun, Anda terbawa arus. Anda menetapkan hal-hal yang tidak Anda maksud. Anda melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan, dan Anda kehilangan kejelasan. Tetapi jika di saat Anda bernapas, Anda mengubah segalanya. Karena ketika bernapas perlahan dan dalam, Anda mengirim sinyal langsung ke otak Anda bahwa Anda aman. Sinyal itu menonaktifkan alarm internal. Detak jantung Anda menurun, otot Anda rileks, dan pikiran Anda menjadi teratur. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak lagi menjadi budak emosi. Anda adalah tuan atas diri Anda sendiri. Cobalah lain kali Anda merasa ada sesuatu yang membebani Anda. Berhentilah. Arahkan perhatian Anda pada pernapasan Anda. Menghirup dalam hidung, hitung sampai 4. Tahan napas sejenak. Buang napas perlahan melalui mulut sambil menghitung sampai 6. Lakukan 3 kali. Itu saja. Anda tidak memerlukan hal lain untuk mulai mendapatkan kembali kendali. Ini adalah tombol mulai ulang. Anda tidak menghindar.
Anda mempersiapkan diri untuk merespons dengan lebih baik. Ini adalah kebiasaan, bukan sekadar reaksi. Berlatihlah setiap pagi atau sebelum tidur. Latih tubuh Anda untuk bernapas dengan baik, bahkan ketika Anda tidak sedang tertekan, karena di saat krisis Anda akan bertindak seperti yang telah Anda latih. Dan jika Anda melatih ketenangan, Anda akan menjawab dengan tenang. Pernapasan sadar bukanlah solusi ajaib, tetapi satu disiplin sehari-hari. Semakin sering Anda melakukannya, semakin alami hal itu. Banyak yang mencari solusi rumit untuk menangani stres, kecemasan, atau kemarahan. Tetapi jawabannya ada pada yang paling mendasar, bernapas dengan baik. Kita hidup dengan cara yang serba cepat, terganggu, bernapas hanya dengan bagian atas dada. Itulah yang membuat kami terus berada dalam keadaan waspada yang konstan. Tetapi ketika Anda bernapas dengan perut Anda dalam secara perlahan dan mendalam, segalanya berubah. Anda kembali ke keadaan kehadiran. Pikiran Anda menjadi tenang, dan tubuh Anda menjadi harmonis. Stoicisme, meskipun tidak berbicara dalam istilah fisiologi modern, sudah mengajarkan sesuatu yang serupa. Pentingnya kembali pada diri sendiri untuk mengendalikan apa yang dapat Anda kendalikan di dalam dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan di luar. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Pendapat itu dikondisikan oleh keadaan emosional Anda, dan keadaan emosional Anda dapat diatur dengan bernapas. Ini adalah lingkaran. Hentikan siklus ini dimanapun Anda bisa, dan bernapas adalah titik masuknya yang lebih mudah diakses. Jangan meremehkan kekuatan sesuatu yang sangat sederhana. Setiap kali Anda memilih bernapas dengan kesadaran, Anda melatih karakter Anda. Dengan memperkuat pengendalian diri Anda memutuskan untuk tidak menjadi boneka dari emosi Anda. Anda sedang menumbuhkan kesederhanaan, salah satu kebajikan tertinggi dari jiwa, karena hanya dia yang menguasai reaksinya yang benar-benar bisa menjalani kebebasan. Dan ingat ini, ketika Anda menguasai pernapasan Anda tidak hanya bernapas untuk bertahan hidup, Anda bernapas untuk hidup lebih baik. Anda bernapas untuk terhubung dengan diri sendiri, agar tidak tersesat dalam kekacauan dunia, untuk mempertahankan kejernihan ketika semua orang di sekitar Anda kehilangan milik mereka, untuk menanggapi dengan kebijaksanaan, dengan martabat, dengan ketenangan, karena itulah yang dilakukan seseorang yang memutuskan untuk tidak bereaksi, tetapi menanggapi. Jadikanlah napas Anda sebagai tempat berlindung, titik awal, perisai tak terlihat Anda, pengingat bahwa bahkan di tengah-tengah kekacauan Anda bisa menemukan kedamaian, jika Anda memutuskan untuk kembali pada diri Anda. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda meyakinkan penunjuk kawais bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada apapun di luar sana, hanya pada kemampuan Anda untuk bernapas dan memilih. Pelajaran keempat, mengganggu reaksi otomatis dengan kesadaran. Setiap kali sesuatu terjadi dan Anda bereaksi segera, tanpa berpikir, Anda sedang menyampaikan. Anda membiarkan pikiran Anda bertindak dengan autopilot, di mana emosi Anda mendikte perilaku Anda tanpa bertanya pada diri sendiri apakah itu yang terbaik, apakah itu mewakili Anda, atau apakah itu membantu. Bereaksi itu mudah, tidak memerlukan kesadaran, hanya impuls. Tetapi itu adalah masalahnya. Hidup dari reaksi menjadikan Anda budak. Anda seperti daun yang terbawa angin oleh setiap emosi yang sedang terjadi. Hari ini adalah kemarahan, besok adalah kecemasan, lalu frustrasi. Dan Anda hanya menjawab dengan hal pertama yang Anda rasakan. Tetapi Anda tidak harus hidup seperti itu. Ada perbedaan besar antara bereaksi dan merespons, dan semuanya sudah didefinisikan di satu tempat. Ruang antara stimulus dan tindakan Anda. Dalam hal kecil, itu adalah momen di mana Anda memutuskan untuk tidak bertindak segera, tetapi untuk berpikir, merasakan dengan kejelasan, dan memilih dari alasan. Ruang ini adalah kekuatan terbesarmu, karena di sanalah Anda dapat mengubah arah hari Anda, hubungan Anda, dan takdir Anda. Bereaksi adalah naluriah, sementara merespons adalah menyadari. Bereaksi adalah apa yang dilakukan hewan, sementara merespons adalah apa yang dilakukan bijak. Ketika seseorang menyinggung Anda bisa membalas, atau Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang ada di balik sikap ini? Apa yang ditunjukkan ini kepada saya tentang diri saya? Apakah saya benar-benar harus tenggelam pada tingkat yang sama? Pertanyaan itu adalah berhenti sejenak.
Refleksi ini adalah awal dari kebebasan. Karena ketika Anda belajar untuk menafsirkan, yang terjadi bukannya menelan semua yang Anda rasakan, Anda berhenti menjadi tawanan saat ini. Anda tidak lagi bertindak dari luka Anda, tetapi dari kesadaran. Anda tidak lagi kembali dari ego, tetapi dari kebijaksanaan. Ini bukan berarti Anda menekan emosi Anda, tetapi Anda harus menghormatinya dan memberikannya ruang tanpa membiarkan diri Anda dikendalikan. Ini seperti Anda berhenti menjadi aktor terjebak dalam drama untuk menjadi sutradara yang memutuskan bagaimana cerita diceritakan. Anda tidak mengubah apa yang terjadi, tetapi Anda mengubah maknanya, dan itu mengubah segalanya. Karena dalam kehidupan, bukan fakta yang memerintah, tetapi interpretasi Anda. Praktikkanlah. Lain kali sesuatu terjadi pada Anda yang memprovokasi, jangan langsung ditanggapi. Berhentilah sejenak, bernapas. Perhatikan apa yang Anda rasakan. Tanyakan pada diri Anda mengapa hal itu terjadi pada Anda. Mengapa itu sangat mengganggu saya? Apakah ini mengingatkan Anda pada sesuatu dari masa lalu? Apakah ini menyentuh rasa tidak aman yang Anda alami? Apa yang bisa Anda pelajari dari ini sebagai gantinya bereaksi? Sesederhana itu. Tindakan berhenti dan mempertanyakan diri sendiri. Mengubah energi sepenuhnya. Ini menempatkan Anda dalam posisi kepemimpinan internal. Anda tidak lagi bergantung pada stimulusnya. Terserah Anda apa yang terjadi selanjutnya. Stoicisme telah mengajarkannya sejak lama. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan apa artinya bagi kita. Epictetus berkata, kami tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kami, tetapi oleh apa yang kami katakan pada diri kami sendiri tentang apa yang terjadi pada kami. Dan dia benar. Penghinaan tidak ada artinya jika Anda tidak mempercayainya. Kritik tidak sakit jika Anda tidak menganggapnya sebagai kebenaran. Penolakan tidak akan menghancurkan Anda jika Anda tidak menggunakannya sebagai bukti bahwa Anda tidak berharga. Semua perasaan Anda lahir dari bagaimana Anda menafsirkan dunia. Oleh karena itu, siapapun yang menguasai interpretasi mendominasi realitasnya. Bayangkan hidup di mana Anda tidak lagi bereaksi dengan marah, tetapi Anda memilih keheningan yang cerdas, di mana Anda tidak lagi merespons dengan rasa takut, tetapi dengan kejelasan, di mana Anda tidak lagi didefinisikan oleh apa yang orang lain lakukan, tetapi tergantung pada bagaimana Anda memilih untuk bertindak. Kehidupan itu tidak jauh lagi. Mulailah di saat sulit berikutnya. Di mana Anda dulunya mudah meledak, sekarang Anda bisa bernapas. Di mana Anda dulu membela diri, sekarang Anda bisa mendengar. Di mana Anda biasa menafsirkan segalanya sebagai serangan, sekarang Anda dapat melihatnya sebagai sebuah refleksi. Itulah praktiknya. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda tumbuh. Anda tidak menjadi bijak karena apa yang Anda ketahui, tetapi karena bagaimana Anda memilih untuk bertindak. Kekuatan sejati tidak terlihat pada kemampuan Anda untuk memaksakan diri, tetapi dalam kemampuan untuk menahan diri, untuk melihat dengan kedalaman, memilih dengan tenang, dan hidup dengan tujuan. Itulah tujuannya, menjadi seseorang yang tidak bereaksi berdasarkan dorongan hati, tetapi merespons dengan niat, karena disitulah letak kebebasan batin yang sejati. Pelajaran kelima, kemenangan yang sebenarnya adalah menjaga perdamaian, bukan memenangkan pertengkaran. Ada pertempuran yang tidak dimenangkan dengan kata-kata, tetapi dengan diam. Dan tidak dengan diam pasrah, tetapi dengan bijaksana yang mengerti bahwa tidak semuanya pantas untuk mendapat respon. Bahwa tidak setiap serangan membutuhkan pertahanan. Dan kadang-kadang, kemenangan yang nyata bukan berarti menunjukkan bahwa Anda memiliki alasan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki kedamaian. Karena apa gunanya memiliki kata-kata yang paling tepat jika Anda akhirnya kelelahan, terluka, atau kehilangan hubungan penting? Dari apa gunanya argumen yang diperoleh dengan baik jika harganya adalah kedamaian Anda, hari Anda, atau koneksi Anda dengan orang lain? Dalam setiap diskusi ada pilihan, meningkatkan konflik atau memilih ketenangan. Dan bahkan jika egomu mendorongmu untuk memaksakan diri, untuk mengoreksi, untuk menunjukkan intinya, jiwa seringkali hanya menginginkan perdamaian. Ini bukan tentang diam saja sebagai pengecut, tetapi berbicara dengan bijaksana. Ini bukan tentang menyerahkan prinsip Anda, tetapi untuk mengetahui kapan perdebatannya hanya menyulut api kebanggaan. Ada saat-saat ketika keheningan tidak kalah. Itu untuk melindungi apa yang benar-benar penting, keseimbangan Anda, energi Anda, pusat Anda.
Banyak yang berpendapat bukan untuk apa yang benar-benar penting, tetapi karena terpaksa validasi, karena mereka ingin merasa didengar dan dihargai. Tetapi validasi yang paling kuat bukanlah eksternal. Itu adalah apa yang Anda berikan pada diri Anda sendiri saat Anda memilih untuk bertindak secara dewasa. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang siapa si Anda. Undinya harus menang agar berharga. Anda tidak perlu meninggikan suara agar menjadi kuat. Faktanya, semakin besar kendali yang Anda miliki atas emosi Anda, semakin sedikit Anda membutuhkannya untuk membuktikan apapun. Sebelum menjawab dengan marah atau nada menantang, tanyakan, "Renimda diri Anda, why yang saya coba pertahankan? Di sini, argumen saya atau ego saya?" Karena seringkali kita membela emosi, bukan konten. Dan dengan melakukan hal ini, kita masuk ke dalam perjuangan yang tidak perlu yang menghabiskan kita lebih dari apa yang diberikannya kepada kita. Perdamaian bukanlah kepasifan, tetapi kekuatan batin. Itu untuk memilih menanggapi dari hati nurani, bukan dari luka. Bayangkan saja, bukannya berpendapat Anda memilih untuk mengerti, bahwa sebaliknya, untuk bereaksi Anda memutuskan untuk mendengarkan. Ketika seseorang meninggikan suaranya, Anda merendahkan ritme dan Anda bernapas, bukan karena Anda tenang, tetapi karena Anda terjaga, karena Anda mengerti bahwa yang sebenarnya kekuatan tidak terletak pada bentrokan, tetapi pada ketenangan, bahwa pengendalian diri bukanlah kelemahan, tetapi bentuk yang lebih tinggi dari kecerdasan. Stoicisme mengajarkannya dengan jelas. Anda tidak dapat mengontrol apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan, tetapi Anda bisa mengendalikan cara Anda merespons. Marcus Aurelius menulis, jawaban terbaik atas kemarahan adalah diam. Dan dia tidak mengacu pada keheningan yang menekan. Tetapi bagi mereka yang mengamati, bagi mereka yang menolak terlibat dalam permainan orang lain, yang melindungi ketenangan sebagai harta suci. Karena ketika Anda memilih untuk tidak terlibat, rela sampai konflik, Anda mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar argumen. Anda memperoleh kebebasan, praktikkanlah. Yang berikutnya, saat ada orang yang memprovokasi Anda, jangan langsung menjawab. Beristirahatlah, bernapas. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar penting atau hanya kebutuhanku untuk benar? Jika yang dipertaruhkan bukanlah mengorbankan nilai-nilai atau martabat Anda, mungkin hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah pensiun dengan keanggunan. Dan jika Anda perlu menjawab, lakukan dengan tenang, tegas, tetapi tanpa agresi. Karena mengatakan apa yang Anda pikirkan dengan tenang memiliki dampak yang lebih besar daripada meneriakan kebenaran Anda dengan amarah. Ketika Anda belajar untuk memilih kedamaian daripada konfrontasi yang tidak perlu, hidup Anda berubah. Hubungan Anda menjadi lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan energi Anda lebih stabil. Anda tidak lagi hidup dalam posisi defensif. Anda tidak perlu lagi selalu benar. Anda tidak lagi berusaha menang karena kesombongan, tetapi untuk keseimbangan. Itu adalah sebuah kemenangan diam, tetapi kuat, yang tidak ada seorang pun melihatnya dari luar, tetapi Anda merasakannya di dalam jiwa. Dan jika seseorang berpikir bahwa Anda menyerah karena tidak berdebat, biarkan dia memikirkannya. Anda akan tahu bahwa itu bukan kelemahan, itu adalah penguasaan, itu adalah kematangan emosional, itu adalah kemampuan untuk melihat melampaui momen tersebut. Karena ada argumen yang membuat Anda kalah, tetapi memenangkan kedamaian Anda. Dan itulah sebenarnya yang lebih baik, karena pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang siapa yang tahu bagaimana untuk tetap berada di pusatnya. Anda tidak di sini untuk membuktikan keunggulan dalam setiap percakapan. Anda di sini untuk tumbuh, untuk menyembuhkan, untuk hidup dengan hati nurani. Dan jika jiwa Anda meminta Anda untuk tenang, dengarkan dia. Ini bukan pengecut, tetapi kebijaksanaan. Kemenangan sejati bukanlah berteriak, itu adalah bernapas, merasakan, dan merayakan dalam keheningan. Pelajaran keenam, kemarahan adalah kesempatan untuk pertumbuhan rohani. Kemarahan bukan musuh Anda, itu adalah guru yang menyamar, sebuah tes yang menunjukkan seberapa besar Anda telah tumbuh, dan seberapa besar kendali yang Anda miliki atas diri Anda sendiri. Ini bukan tentang menekan atau berpura-pura bahwa tidak ada. Ini tentang melihat langsung dan mengubahnya menjadi jembatan menuju diri Anda yang lebih kuat, lebih berbelas kasih, dan lebih sadar. Karena setiap kali seseorang memprovokasi Anda, hidup tidak meminta Anda untuk bereaksi. Ia menawarkan kesempatan untuk mengubah karakter Anda. Saat itu, ketika semua yang ada di dalam diri Anda ingin berteriak, memukul meja, atau membela diri dengan marah,
Ini adalah saat yang tepat di mana Anda bisa memilih jalur evolusi rohani. Mudah untuk mencintai ketika segalanya berjalan baik. Bagus. Mudah untuk bersikap baik ketika Anda diperlakukan dengan hormat. Tetapi kekuatan yang asli diuji saat Anda berada di bawah tekanan, ketika kata-kata menyakitkan, ketika ketidakadilan mengetuk pintu Anda, ketika ego Anda ingin mengambil alih. Disitulah Anda yang sesungguhnya muncul. Dan disitulah Anda bisa memutuskan apakah Anda akan melanjutkan mengulang pola, atau Anda akan menggunakan kemarahan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan. Kemarahan tidak harus menuntun Anda pada dosa, kehilangan kendali, atau kehancuran. Ini juga bisa menuntun Anda pada doa, pada keheningan sadar, hingga refleksi terdalam. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang merasakan badai di dalam, tetapi memilih untuk tidak melampiaskannya pada orang lain. Seseorang tidak lemah, dia bebas. Tuhan tidak meminta Anda untuk tidak merasakan. Dia meminta Anda untuk tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang Anda rasakan. Dan jika Anda mengirimkannya, jika Anda mengubahnya, setiap pengalaman marah bisa menjadi batu loncatan menuju kedewasaan. Berdoalah saat Anda merasakan kemarahan, tidak hanya untuk menghilangkannya, tetapi agar Anda mengerti. Berdoalah agar hal itu bisa terjadi. Bersihkan niat Anda, agar tidak berbicara karena kesombongan atau karena kebencian. Minta kesabaran, minta pengendalian diri, minta hikmat untuk menanggapi dari jiwa, bukan dari impuls. Anda tidak akan selalu dapat menghindarinya. Sesuatu membuat Anda marah, tetapi Anda dapat mencegahnya dari menghancurkan Anda. Ya, Anda bisa mencegahnya dari mengambil alih kata-kata Anda, tindakan Anda, dan kedamaian Anda. Karena ketika Anda menjawab dengan tenang di tengah ketegangan, Anda melatih pikiran dan jantung Anda. Anda sedang memperkuat jiwa Anda. Anda sedang membangun versi diri Anda yang tidak tergantung pada keadaan. Sikap tabah adalah pemahaman. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang datang dari luar, tetapi Anda dapat mengendalikan apa yang muncul dari dalam. Seneca banyak menulis tentang kemarahan, dan dia berkata, "Tidak ada pria yang lebih tidak bahagia daripada dia yang tidak tahu bagaimana mengendalikan amarahnya, karena dia yang tidak mengendalikannya menjadi budaknya. Tetapi orang yang mengenalinya dan mengerjakannya menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih dihormati." Bayangkan setiap situasi yang membuat Anda kesal hari ini adalah bagian dari pelatihan, bahwa setiap provokasi adalah seorang guru, bahwa setiap perselisihan adalah kesempatan untuk melunakkan karakter Anda. Anda tidak perlu bereaksi untuk merasa kuat. Anda tidak harus melawan untuk membuktikan bahwa Anda memang begitu. Dan setiap kali Anda melakukannya, ada sesuatu dalam diri Anda yang berubah. Perdamaian baru muncul, kejelasan baru terpasang, versi baru dari diri Anda muncul, dan Anda tidak lagi ingin kembali. Awalnya terasa sakit karena Anda terbiasa membela diri, menginginkan keadilan segera, dan bangkit dengan suara yang ingin didengar. Tetapi ketika Anda belajar untuk memilih cinta, bahkan dalam menghadapi provokasi, jiwa Anda diperkuat, dan Anda tidak perlu lagi diberikan alasannya, karena Anda memiliki sesuatu yang lebih berharga. Anda memiliki kedamaian, Anda memiliki kekuatan, Anda memiliki kehadiran, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghapusnya dari Anda. Tidak ada spiritualitas tanpa pengendalian diri. Kini tidak ada pertumbuhan tanpa ujian. Tidak ada kemajuan tanpa perlawanan. Jadi, jangan takut akan kemarahan. Gunakan itu, ubah menjadi sesuatu, dan setiap kali Anda merasakannya, ingatlah bahwa Anda tidak di sini untuk mundur. Anda sedang berlatih, Anda sedang dewasa, Anda sedang belajar untuk menjadi orang yang Tuhan panggil untuk menjadi diri Anda. Seseorang yang mencintai bahkan ketika dia bisa membenci. Seseorang yang memilih cahaya bahkan ketika kegelapan menekan. Lain kali kemarahan menghampiri Anda, jangan tolak. Terimalah dengan kesadaran dan berikanlah dalam doa. Karena di sana, di persimpangan antara emosi dan pilihan, adalah tempat dimulainya transformasi Anda. Dan jika Anda memilih dengan bijaksana, Anda tidak hanya akan terhindar dari ledakan, tetapi Anda akan membangun dari dalam kedamaian yang tidak dapat dipatahkan. Pelajaran ketujuh. Empati terhadap orang lain membantu kita mengelola kemarahan dengan lebih baik. Kita tidak tahu apa yang sedang dialami orang lain. Ketika memilih untuk mengingat hal ini, daripada berasumsi bahwa sikap mereka adalah serangan pribadi, kita memberi diri kita hadiah berupa kedamaian.
Karena berkali-kali kita merespons dengan kemarahan terhadap perilaku yang hanya merupakan puncak gunung es. Seseorang berbicara kasar dan kita membela diri. Seseorang mengabaikan kita dan kita marah. Seseorang meledak dan kita membalas dengan ledakan itu. Tapi bagaimana jika nada agresif itu tidak ada hubungannya dengan kita? Bagaimana jika itu adalah refleksi dari luka yang belum sembuh pada orang tersebut? Ketika kita belajar untuk melihat dengan empati, kita berhenti menganggap semuanya sebagai hal yang pribadi. Bukan karena kita menjadi acuh tak acuh, tetapi karena kita memahami bahwa di balik setiap perilaku yang sulit terdapat manusia dengan ketakutan, sejarah, kelelahan, dan rasa sakit yang tak terlihat. Kita mungkin tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, tetapi kita memilih untuk melihat dengan kedalaman, dan itu mengubah reaksi kita. Ini memberi kita ruang untuk merespons dengan kesadaran daripada membiarkan diri kita terbawa oleh impuls pertama. Empati bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan emosional. Ini adalah pengakuan bahwa kita semua sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahwa mereka yang menyerang sering melakukannya dari frustrasi mereka sendiri. Bahwa orang yang berteriak mungkin sedang meminta bantuan tanpa tahu bagaimana cara melakukannya. Dan bahwa si aneh mungkin juga mengalami cedera. Jika kita bisa mengingat bahwa tepat ketika kemarahan ingin menguasai kita, kita memiliki satu peluang. Bertindak dari hati, bukan dari reaksi. Ini bukan tentang membiarkan pelecehan atau tetap diam dalam menghadapi ketidakadilan. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara, bagaimana cara berbicara, dan dari mana tempat untuk melakukannya. Ketika kita bertindak dari empati, kita berbicara dari rasa kasih sayang, bukan dari kebutuhan untuk membalas dendam. Kita menetapkan batas tanpa kehilangan ketenangan. Kita mengekspresikan diri kita dengan kuat tanpa merusak orang lain. Karena kita memahami bahwa martabat tidak terletak pada memenangkan argumen, tetapi pada mempertahankan kemanusiaan. Bahkan, ketika yang lain telah hilang, praktikkanlah. Ketika seseorang menjengkelkan kita, tanyakan pada diri sendiri rasa sakit apa yang mungkin dirasakan oleh orang tersebut, yang membuatnya bertindak seperti itu. Apa yang terjadi padanya hari ini atau beberapa tahun yang lalu? Apa yang membuatnya bereaksi dengan kekuatan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita kehilangan mood defensif dan menempatkan kita dalam mode pemahaman. Dan tidak, semua orang pantas mendapatkan empati kita. Tetapi kita memang pantas untuk hidup tanpa begitu banyak kemarahan. Kita pantas memiliki pikiran yang tenang. Dan empati bukan hanya untuk orang lain. Itu adalah hadiah yang juga kita berikan pada diri kita sendiri. Dari stoicisme, praktik ini sangat masuk akal. Stoa mengajarkan bahwa emosi kita tidak berubah karena apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Epictetus mengatakan bahwa orang tidak bertindak buruk bukan karena sengaja, tetapi karena ketidaktahuan akan kebaikan. Dari perspektif itu, ketika seseorang bertindak tidak rasional atau menyakitkan, yang mereka butuhkan bukanlah reaksi yang meledak-ledak dari kita, tetapi kejelasan kita, kesederhanaan kita. Karena jika kita tidak jatuh ke dalam permainan yang sama, kita sedang meningkatkan tingkat dialog. Kita berkontribusi cahaya di mana ada bayangan, melihat orang lain sebagai manusia, dan bukan sebagai musuh mengubah hubungan kita. Kenakin semua konflik dapat dihindari, namun banyak yang dapat diredakan jika salah satu pihak memutuskan untuk melihat melampaui permukaan. Dan jika kita adalah orang itu, kita tidak kalah, kita bertumbuh. Karena hanya mereka yang telah mengerjakan interiornya yang bisa memiliki kemampuan untuk menahan kemarahan atas nama kasih sayang. Jika suatu hari kita gagal, jika empati tidak cukup untuk kita dan kita bereaksi dengan marah, jangan menghukum diri sendiri. Cobalah lagi. Setiap situasi sulit adalah pelatihan. Setiap orang yang sulit adalah cermin. Dan setiap emosi yang kuat adalah kesempatan untuk memperkuat diri kita dari dalam. Tidak ada yang mengatakan ini mudah, tetapi inilah cara untuk membangun hubungan yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih bebas. Insakli volunteer sesuang sewajar menstature. Semua orang sewajar berkomunikasi dengan baik. Dan semua orang sewajar menyembuhkan dengan baik. Tetapi kita dapat belajar untuk melihat dengan lebih banyak kedalaman. Mungkin kita adalah titik keseimbangan yang dibutuhkan orang lain, dan kita layak mendapatkannya.
Jika kita memilih untuk bertindak dengan empati tepat di tengah ketegangan, kita akan menunjukkan bahwa kedamaian kita tidak bergantung pada perilaku orang lain, tetapi pada perilaku kita sendiri dan kebesaran batiniah kita. Pelajaran 8, turunkan ekspektasi Anda untuk menaikkan kedamaian Anda. Banyak dari apa yang Anda sebut sebagai kemarahan atau frustrasi sebenarnya adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Anda berharap seseorang akan bertindak dengan cara tertentu dan mereka tidak melakukannya. Anda berharap hari itu akan menjadi sempurna, dan ternyata tidak. Anda mengharapkan hal-hal terjadi sesuai dengan naskah mental Anda, tetapi hidup memilih naskah lain, dan disitulah rasa tidak nyaman itu muncul. Namun, bukan karena dunia telah mengecewakan Anda, tetapi karena Anda telah berpegang pada sebuah ide tentang bagaimana segala sesuatunya seharusnya. Ketika Anda memahami ini, sikrism Anda mendapatkan kembali kekuatan yang sangat besar. Salah satu cara untuk melepaskan ekspektasi Anda adalah untuk mendapatkan kedamaian. Bukan berarti Anda tidak bisa memiliki rencana, keinginan, atau tujuan. Itu berarti Anda tidak boleh terlalu terikat pada mereka, sehingga memungkinkan mereka mencuri ketenangan pikiran Anda. Cara Anda belajar untuk mengalir dengan ketidaksempurnaan, dengan hal-hal yang tidak dapat diprediksi, dengan sifat manusia, untuk melakukan kesalahan dan berbeda dari Anda. Karena ketika Anda menurunkan harapan Anda, jangan turunkan standar Anda. Anda mau meninggalkan pemahaman Anda. Anda berhenti meminta dunia untuk mengakomodasi ideal Anda, dan Anda mulai hidup dengan pikiran yang lebih bebas dan hati yang lebih ringan. Sebelum memulai percakapan, ingatlah bahwa pihak lain tidak berkewajiban untuk berpikir seperti Anda. Sebelum Anda mengharapkan hari Anda menjadi sempurna, ingatlah bahwa kejadian tak terduga adalah bagian dari perjalanan. Sebelum menunggu rasa terima kasih atau pengakuan, lakukanlah karena itu datang dari Anda, bukan karena Anda mengharapkan sesuatu dari mereka. Mentalitas itu melindungi Anda dari kekecewaan, bukan karena Anda menjadi dingin atau acuh tak acuh, tetapi karena Anda memutuskan untuk hidup dari kenyataan, bukan dari ilusi. Praktikanlah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang datang terlambat, bukannya marah, ingatlah bahwa waktu tidak selalu terkendali. Ketika seseorang membuat kesalahan, sebagai gantinya menyalahkan, ingatlah bahwa Anda juga pernah gagal. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana yang telah Anda buat, bukannya mengeluh, amati apa yang dapat Anda pelajari dari situasi tersebut. Setiap kali Anda memilih untuk menyesuaikan ekspektasi Anda menciptakan kehidupan yang lebih stabil secara emosional, tidak begitu rapuh, tidak begitu tergantung pada segala sesuatunya berjalan dengan sempurna untuk menjadi sehat. Dari stoicisme, ini penting. Epictetus berkata, jangan berharap kejadian terjadi seperti yang Anda inginkan. Terimalah apa adanya, maka hidup Anda akan mengalir dengan tenang. Saya memahaminya dengan jelas. Penderitaan muncul ketika pikiran bertabrakan dengan realitas. Tetapi jika Anda menerima kenyataan sebagaimana adanya, Anda berhenti melawannya yang tak terelakkan, dan Anda menemukan kedamaian bahkan di dalam ketidaksempurnaan. Praktik ini tidak menjadikan Anda orang yang pasif. Sebaliknya, itu mengubah Anda menjadi seseorang yang kuat, karena Anda tidak membutuhkan dunia untuk beradaptasi dengan Anda agar dapat mempertahankan pusat Anda. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk memperlakukan Anda dengan hormat. Anda tidak perlu segala sesuatunya berjalan sesuai rencana untuk membuat Anda merasa damai. Itulah kekuatan sejati yang tidak didasarkan pada kontrol eksternal, tetapi pada adaptasi internal. Ketika Anda hidup seperti ini, tingkat frustrasi Anda menurun drastis karena Anda tidak lagi mengharapkan kesempurnaan di mana tidak ada. Anda tidak lagi menuntut kepastian dalam dunia yang penuh variabel. Anda tidak lagi meminta orang lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Hanya Anda yang bisa melakukannya. Dan ketika sesuatu berjalan dengan baik, Anda merayakannya dengan rasa syukur, bukan karena ekspektasi yang terpenuhi. Itu membuat kenikmatan lebih otentik, lebih dalam, lebih hadir. Masalahnya bukan pada hal-hal yang berjalan salah, tetapi pada keputusan Anda tentang bagaimana hal-hal seharusnya berjalan. Masalahnya bukan bahwa seseorang bertindak secara tak ingin juga, tapi mimpi yang wajar Anda sudah menulis naskahnya di pikiran Anda. Namun, jika Anda memasuki hidup tanpa begitu banyak naskah, dengan lebih banyak keterbukaan, Anda menemukan sesuatu yang berharga.
bahwa seringkali hal-hal yang tak terduga membawa pelajaran yang lebih baik daripada yang direncanakan. Orang-orang mengejutkan Anda ketika Anda berhenti memaksa mereka untuk menjadi seperti yang Anda inginkan. Buat saat-saat ini menjadi lebih menyenangkan ketika Anda tidak membandingkannya dengan versi ideal yang hanya ada di kepala Anda. Jadi hari ini, turunkan ekspektasi Anda bukan sebagai pengunduran diri, tetapi sebagai pembebasan. Karena dengan melakukan hal ini Anda tidak menerima semakin sedikit. Anda akan mendapatkan lebih banyak kedamaian, lebih banyak kesabaran, hubungan yang lebih nyata dengan apa yang ada. Dan itulah yang terpenting pada akhirnya. Bukan berarti semuanya akan berjalan sempurna, tetapi Anda bisa tetap tenang, bahkan ketika itu tidak demikian. Pelajaran 9, kemarahan yang tidak terkendali menjadi biaya untuk kesehatan Anda. Setiap kali Anda marah, tubuh Anda merasakannya. Ini bukan hanya emosi yang tidak diperhatikan. Ini adalah pelepasan kimia, ketidakseimbangan internal, agresi, yang tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam. Jantung Anda berdebar kencang, tekanan darah Anda meningkat, otot-otot Anda menegang, dan sistem saraf Anda masuk ke mode peringatan. Seolah-olah tubuh Anda berpikir bahwa Anda berada dalam bahaya nyata, meskipun yang memicu reaksi itu hanyalah kata, pandangan, atau rasa frustrasi sehari-hari. Jika hal itu terjadi sekali, tidak ada masalahnya, tubuh akan pulih. Tetapi jika Anda hidup seperti ini setiap hari, jika Anda terus-menerus bereaksi dengan amarah, maka ini bukan reaksi yang hanya terjadi sekali. Ini kebiasaan yang membuat Anda sakit. Kemarahan merusak sistem kekebalan tubuh, mengubah pencernaan, mengganggu istirahat, dan meninggalkan jejak tak terlihat di tubuh. Stres yang ditimbulkannya tidak hanya mempengaruhi pikiran Anda, tetapi juga secara perlahan menguras energi vital Anda. Yang paling mengkhawatirkan adalah banyak orang bahkan tidak menyadarinya. Itulah sebabnya sangat penting untuk belajar melihat kemarahan dengan kesadaran, bukan hanya sebagai emosi yang tidak menyenangkan, tetapi sebagai pesan dari tubuh yang meminta keseimbangan dari Anda. Karena setiap kali Anda meledak, Anda bergerak lebih jauh dari kesehatan Anda. Meski Anda sedang membebani sistem Anda memblokir kesejahteraan, dan semua itu hanya karena Anda tidak berhenti untuk mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda. Pada akhirnya, bukanlah situasi yang membuat Anda sakit, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk hidup. Menyadari hal ini akan mengubah cara Anda bertindak. Anda tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya karena Anda tahu bahwa reaksi itu memiliki harga. Bahwa setiap kata yang diucapkan dalam kemarahan mencuri energi Anda. Bahwa setiap argumen yang tidak perlu menghilangkan ketenangan Anda dan meninggalkan Anda dengan beban emosional yang harus ditanggung oleh tubuh Anda. Ketika Anda memahami hal ini, Anda tidak lagi hanya berfokus pada menjadi benar atau bertahan. Maksud Anda adalah tentang melindungi kesehatan Anda, keseimbangan Anda, dan ketenangan pikiran Anda. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan? Pertama, kenali tanda-tanda Anda. Pelajari untuk mengidentifikasi saat kemarahan meningkat. Mungkin itu tercermin dalam napas Anda, nada suara Anda, ketegangan rahang Anda, atau dorongan untuk menanggapi tanpa berpikir. Disitulah perubahan dimulai, bukan dengan mengendalikan emosi secara paksa, tetapi dengan mengamatinya dan memberi diri Anda ruang sebelum bertindak. Terkadang, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kesejahteraan Anda adalah dengan berdiam, diri sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan badai berlalu. Cari juga cara sehat untuk menyalurkan apa yang Anda rasakan. Bicaralah dengan seseorang yang Anda percayai. Tulis apa yang Anda simpan di dalam. Jalan-jalan. Tarik napas dalam-dalam. Meditasi. Ada banyak alat, tetapi yang penting adalah jangan biarkan kemarahan menumpuk di dalam tubuh Anda. Karena apa yang tidak diungkapkan dengan kesadaran akan menjadi ketegangan, penyakit, atau kelelahan emosional. Stoicisme melihat ini dengan jelas. Seneca menulis risalah lengkap tentang kemarahan di mana ia mengatakan, tidak ada emosi yang lebih berbahaya bagi akal dan tubuh dibandingkan kemarahan yang tidak terkendali. Bagi kaum Stoa, menguasai kemarahan bukan hanya tindakan kebajikan, tetapi juga kecerdasan dan kesehatan. Karena barang siapa yang membiarkan dirinya terbawa oleh kemarahan, kehilangan penilaian, kedamaian, dan energinya. Namun, siapapun yang belajar mengatur dirinya sendiri menjadi tuan atas kesejahteraannya. Ini bukan tentang menjadi orang yang dingin atau tanpa emosi.
Ini tentang mempelajari cara mengelola emosi dengan kebijaksanaan, menyadari bahwa Anda bukanlah dorongan Anda, yang dapat Anda rasakan tanpa menghancurkan, bahwa Anda dapat memiliki batasan tanpa kekerasan emosional, dan bahwa Anda dapat melindungi diri sendiri tanpa harus menyerang. Itulah kedewasaan emosional yang menuntun Anda untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih kuat. Jika suatu hari Anda gagal, jangan menghukum diri sendiri. Belajarlah, lihatlah, coba lagi, karena ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan. Setiap kali Anda memilih ketenangan, Anda berinvestasi dalam kesehatan Anda. Setiap kali Anda memilih diam, bukannya berteriak, Anda mulai pulih sedikit demi sedikit. Setiap kali Anda memilih untuk bernapas bukannya bereaksi, Anda memperkuat jiwa dan raga. Jadi, jagalah apa yang Anda rasakan dan berhati-hatilah dalam mengungkapkannya. Bukan untuk takut, tetapi karena cinta diri. Karena tidak ada orang lain yang bisa menghuni tubuh Anda, hidup dalam pikiran Anda, dan memuat emosi Anda. Itu adalah tanggung jawab Anda. Jika Anda belajar mengelola kemarahan, Anda tidak hanya akan hidup lebih tenang, tetapi juga lebih sehat. Pelajaran 10, perlu istirahat ketika kemarahan sudah sangat besar. Ketika kemarahan membanjiri Anda, ketika Anda merasa bahwa kata-kata ingin keluar seperti anak panah dan tubuh Anda bergetar karena ketegangan, itu bukan saatnya untuk menyelesaikan apapun. Ini adalah saatnya untuk melakukan hal yang paling bijaksana yang bisa Anda lakukan. Mundur selangkah, menjauh bahkan untuk beberapa menit, karena pada saat itu pikiran Anda tidak mencari solusi, melainkan mencari untuk menyerang, membela, atau memaksakan diri. Jika Anda bertindak dari sana, Anda mungkin akan mengatakan atau melakukan hal-hal yang nantinya akan Anda sesali. Oleh karena itu, istirahat bukan berarti lari dari kenyataan. Masalahnya adalah melindungi diri Anda dari bahaya yang mungkin Anda timbulkan. Berjalan menjauh bukan berarti Anda menyerah, bukan berarti Anda kalah. Itu artinya Anda memilih untuk tidak berbicara karena emosi sedang meluap, tetapi dari kesadaran yang lebih jelas. Itu berarti Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam keadaan panas saat ini, bahwa ada konflik yang hanya dapat diselesaikan ketika Anda menghadapinya dengan tenang, tidak marah. Saat itu, Anda memberi diri Anda waktu untuk bernapas. Mungkin itu adalah hal yang tepat yang menyelamatkan hubungan Anda, harga diri Anda, atau ketenangan pikiran Anda. Ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Studi dalam ilmu saraf dan manajemen kemarahan telah menunjukkan bahwa ketika kita menjauh dari situasi yang menegangkan, aktivitas di otak emosional, terutama di amigdala, menurun dan korteks prefrontal diaktifkan kembali, yang merupakan bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir jernih, mengevaluasi, dan membuat keputusan rasional. Dengan memberikan langkah mundur secara harfiah membantu Anda untuk memulihkan kemampuan berpikir. Tubuh butuh waktu untuk mengatur intensitas emosi, dan jika Anda memberikannya waktu, Anda mendapatkan kembali kendali. Oleh karena itu, ketika Anda merasa kemarahan meningkat seperti gelombang yang mengancam meluap, jangan abaikan, tetapi jangan Anda ikuti secara membabi buta. Akui hal itu, lalu tarik napas dalam-dalam. Tetap diam. Katakan, "Ya, ini benar. Saya membutuhkan beberapa menit untuk berpikir sebelum menjawab." Jeda itu tidak hanya akan membantu Anda. Ini juga akan memberi ruang bagi orang lain untuk tenang. Karena konflik tidak diselesaikan dengan berteriak lebih keras, tetapi dengan berpikir lebih baik. Jadikan itu sebagai latihan istirahat, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai strategi. Latih pikiran Anda untuk tahu kapan harus berhenti, karena setiap saat adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Banyak kali, apa yang dikatakan di tengah kemarahan meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada konflik itu sendiri. Ingatlah bahwa emosi yang intens itu cepat berlalu, tetapi konsekuensinya bisa menjadi permanen. Oleh karena itu, ada jeda waktu. Itu adalah tindakan kedewasaan, bukan kelemahan. Dari sudut pandang Stoa, praktik ini memiliki fondasi yang kuat. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi budak nafsu, dan pengendalian diri kita adalah salah satu bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Epictetus berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadap apa yang terjadi. Hal-hal penting. Jadi, istirahatlah sebelum bereaksi adalah hal yang tepat. Latihan kekuatan untuk memilih bagaimana merespons adalah ungkapan emosional. Saya melihatmu, saya mengerti, tetapi Anda tidak akan memutuskan untuk saya.
Pengendalian diri jenis ini tidak berkembang dari satu hari ke hari berikutnya. Itu adalah lestian. Akan sulit pada waktu awalnya. Anda pasti ingin segera menanggapi. Anda akan merasakan bahwa jika Anda tidak berbicara sekarang, Anda kalah. Tetapi jika Anda menolak dorongan itu dan memilih untuk mundur dengan niat, Anda akan mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Anda kembali ke situasi dengan pikiran yang paling tenang, Anda menemukan kata-kata yang lebih baik, membuat keputusan yang lebih bijaksana. Dan yang terpenting, Anda lebih menghargai diri Anda sendiri karena tidak membiarkan emosi berbicara mewakili Anda. Bahkan di saat-saat yang lebih sulit di mana tampaknya segala sesuatu mendorong Anda untuk bereaksi, ingatlah bahwa Anda memiliki pilihan untuk mengambil istirahat. Mestinya ada seseorang pun yang bisa memaksa Anda untuk berteriak, menanggapi dengan marah, atau menghancurkan apa yang dapat Anda sembuhkan. Anda bisa berhenti, bernapas, menunggu, dan ketika Anda kembali, Anda tidak akan sama. Anda akan lebih sadar, lebih tegas, dan lebih seperti diri Anda yang sebenarnya. Jadi, lain kali kemarahan menyelimutimu dengan kuat, jangan merasa buruk saat pergi. Banggalah karena Anda melakukan apa yang banyak orang gagal lakukan. Mengendalikan diri sebelum menyakiti, berpikir terlebih dahulu sebelum bereaksi, melindungi apa yang penting. Itulah kemenangan terbesar yang dapat Anda capai. Pelajaran 11. Jujurlah dengan emosi. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri. Terkadang Anda tidak marah. Anda hanya lelah, lapar, cemas, atau sedih. Tetapi karena Anda tidak tahu bagaimana mengatakannya, karena Anda tidak berhenti untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Anda akhirnya meledak. Anda meninggikan suara, Anda menjadi kesal untuk hal-hal kecil, Anda merasa bahwa dunia menentang Anda. Dan bukan karena situasinya sangat serius, tetapi karena Anda telah mengumpulkan begitu banyak di dalam diri Anda, sehingga apapun bisa menjadi pemicu. Itulah sebabnya sangat penting untuk belajar mengekspresikan apa yang Anda rasakan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kejujuran. Ketika Anda tidak memberi nama pada emosi, mereka menguasai Anda. Dan yang terburuk adalah berkali-kali apa yang Anda ungkapkan tidaklah benar. Anda mengatakan bahwa Anda kesal, tetapi jauh di lubuk hati Anda frustrasi dengan diri sendiri. Anda bereaksi dengan marah, tetapi yang menyakitkan Anda adalah ketakutan. Anda tersinggung oleh hal-hal yang tidak akan Anda tersinggung pada waktu lain. Dan itu akan mempengaruhi Anda karena tangki emosional Anda kosong. Selama Anda tidak mengenalinya, Anda akan terus menyerang mereka yang tidak bersalah dan merusak hubungan yang sebenarnya perlu Anda pertahankan. Menghadapi apa yang sebenarnya Anda rasakan bukanlah kelemahan, itu adalah kematangan emosional. Ini adalah keberanian untuk melihat ke dalam diri Anda dan bertanya, apa yang benar-benar memengaruhi saya? Mungkin Anda tidak tidur nyenyak. Mungkin Anda membawa beban yang tidak Anda miliki untuk dibagikan. Mungkin Anda sudah menahan kata-kata selama berhari-hari karena Anda tidak mau terlihat rentan. Tetapi apa yang diketahui dan ditekan tidak akan menghilang. Itu akan berubah menjadi iritasi, sarkasme, atau jarak emosional. Jika Anda tidak berbicara dengan jelas, Anda akan berakhir mengeluarkan semua beban itu pada momen yang paling tidak cocok dengan orang yang salah. Studi dalam psikologi emosional dan komunikasi menegaskan dengan tegas, barang siapa yang mengungkapkan apa yang mereka rasakan secara sadar mengurangi stres, memperkuat hubungan, dan meningkatkan kesehatan mental. Anda tidak perlu menyampaikan pidato yang panjang, cukup sampaikan dengan jelas. Ya, Anda kelelahan, katakan saja. Jika Anda kewalahan, katakanlah. Jika Anda merasa tidak enak badan hari ini, sampaikan saja. Itu menciptakan koneksi, menghasilkan empati, dan menghindari kesalahpahaman. Tetapi jika Anda berpura-pura semuanya baik-baik saja, sementara tubuh dan pikiran Anda berteriak tidak, tekanan internal akan berakhir keluar seperti ledakan. Praktikkan ini setiap hari. Luangkan waktunya untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan saat ini? Dan ketika Anda mengetahuinya, ungkapkanlah tanpa menyalahkan siapapun. Gunakan frasa seperti, saya merasa mudah tersinggung karena saya tidak tidur. Saya sedikit kewalahan hari ini, saya butuh ketenangan. Atau ya, bukan denganmu, tapi saya sedang mengalami masa sulit, dan saya belum mengatakannya. Ketulusan seperti itu menonaktifkan ketegangan sebelum itu menjadi konflik. Karena apa yang tidak diucapkan dengan kata-kata seringkali diungkapkan dengan reaksi yang tidak perlu. Dari stoicisme,
praktik ini juga masuk akal. Kaum Stoa tidak peka terhadap emosi, tetapi berusaha memahami emosi agar tidak didominasi oleh mereka. Marcus Aurelius dalam Meditasi menulis tentang pentingnya mengetahui asal-usul reaksi kita. Karena hanya ketika Anda tahu dari mana emosimu berasal, Anda dapat memilih bagaimana bertindak. Wilayah kekuasaan emosional bukan berarti menekan apa yang Anda rasakan, tetapi untuk mengamatinya dan menyalurkannya dengan kebijaksanaan. Ketika Anda memutuskan untuk jujur dengan apa yang ada di dalam diri Anda melindungi kedamaian Anda dan orang lain. Anda menjaga hubungan Anda, pikiran Anda, dan tubuh Anda. Anda mengesampingkan kebanggaan yang membuat Anda berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja dan menerima kebenaran yang menyembuhkan Anda karena Anda tidak perlu mengendalikan segalanya untuk berkomunikasi dengan baik. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda layak untuk didengar, tetapi juga orang lain layak untuk tidak terluka karena hal yang tidak Anda lakukan. Anda berani untuk mengatakannya dengan jelas. Jika Anda kesulitan untuk mengidentifikasi apa yang Anda rasakan, mulailah dengan dasar-dasarnya. Saya lapar, saya lelah, saya stres, saya khawatir. Apakah ada sesuatu? Apa yang membebani saya dan belum saya bagikan? Apakah saya bersikap adil terhadap orang lain? Atau apakah saya memproyeksikan ketidaknyamanan saya kepada mereka? Semakin sering Anda berlatih jenis pengamatan diri ini, semakin sedikit Anda akan melihat diri Anda terbawa oleh kemarahan. Karena Anda akan tahu bahwa di balik kemarahan itu ada emosi lain yang meminta untuk dilihat, dikenali, dan diungkapkan. Anda tidak harus melakukannya dengan sempurna. Mulailah dengan menyatakan apa yang Anda rasakan dengan hormat, dengan hati nurani, dan Anda akan melihat bagaimana semuanya berubah. Karena ketika Anda berbicara dari kebenaran, tubuh rileks, pikiran menjadi jernih, dan jiwa menjadi tenang. Dan itu adalah cara yang ampuh untuk memulihkan kedamaian Anda. Pelajaran 12, hidup sesuai dengan alam. Anda mungkin sudah lupa apa artinya hidup dengan tenang karena Anda telah berhenti hidup sesuai dengan alam. Kebisingan konstan, layar menyala di setiap jam, terburu-buru tanpa tujuan, tekanan untuk memproduksi lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan melakukan lebih banyak. Segala yang Anda lakukan terputus dari apa yang penting. Memiliki telah mengubah ritme alami demi ritme yang menekan. Dan kemudian Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda merasa cemas, lelah, atau hampa? Tetapi jika Anda melihat dunia alami lagi, jika Anda kembali sinkron dengan apa yang nyata, Anda akan menemukan bahwa keseimbangan Anda tidak hilang. Ia hanya tertidur. Alam tidak terburu-buru, dan tanpa paksaan, semuanya terpenuhi. Matahari terbit dan terbenam setiap hari tanpa bergantung pada stres Anda. Musim berubah tanpa izin Anda. Daun-daun berguguran, sungai-sungai mengalir, angin bertiup. Semua dengan irama yang sempurna, tanpa kecemasan. Ketika Anda terhubung dengan ritme itu, pikiran Anda juga tenang. Karena Anda mengerti bahwa Anda tidak perlu memaksakan begitu banyak hal. Bahwa Anda tidak perlu berjalan sepanjang waktu. Bahwa Anda bisa bernapas dan membiarkan hal-hal terjadi pada waktu yang tepat. Hidup sesuai dengan alam tidak berarti mengisolasi diri atau menolak kehidupan modern. Itu berarti mengingat bahwa tubuh dan jiwa Anda tidak dirancang untuk hidup di bawah tekanan konstan. Itu berarti bangun dengan matahari, membiarkan tubuh Anda beristirahat saat hari menjadi gelap. Itu berarti memakan apa yang tumbuh dari bumi, berjalan di udara terbuka, mengamati langit, menyentuh air, merasakan angin. Itu adalah hal-hal sederhana, tetapi sangat memulihkan. Hal-hal yang tidak dapat Anda beli, tetapi mereka menyembuhkan tanpa meminta imbalan. Ikuti ujiannya. Cobalah berjalan perlahan, tinggalkan telepon Anda, lihatlah langit, tarik napas dalam-dalam, dengarkan suara dunia nyata. Hanya dengan itu saja sistem saraf Anda mulai tenang. Pikiran Anda terorganisir, emosi Anda seimbang karena tubuh mengenali apa yang alami, karena Anda diciptakan untuk hidup dalam hubungan, bukan dalam ketegangan. Dan ketika Anda mendapatkan koneksi itu kembali, Anda juga mendapatkan kembali kejelasan, tujuan, dan kedamaian di dalam. Stoicisme, meskipun sering dianggap sebagai filosofi yang kaku, sebenarnya mengajarkan prinsip yang sama, hidup sesuai dengan alam. Bagi kaum Stoa, kebajikan dan kebijaksanaan muncul ketika seseorang hidup selaras dengan tatanan alam dunia. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf, mengamati langit dan bumi untuk mengingat tempatnya di alam semesta.
untuk menenangkan pikirannya dan menerima siklus kehidupan, karena alam tidak menentang kenyataan, tetapi menerimanya dan mengalir bersamanya. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, alam juga menjaga Anda, mengajarkan Anda untuk melepaskan. Tak ada yang melekat di dalamnya. Bunga tidak berjuang agar bertahan lebih lama. Musim tidak berdebat satu sama lain. Semua menyelesaikan siklusnya dan memberi jalan kepada yang berikutnya. Itu adalah pelajaran yang kuat. Kedamaian Anda tidak bergantung pada hal-hal yang kekal, tetapi pada kemampuan Anda untuk tahu kapan melepaskan. Bahwa Anda percaya bahwa setiap perubahan membawa sesuatu yang baru. Karena Anda tidak perlu mengendalikan banyak hal, hanya mengalir dengan apa yang harus kita jalani sekarang. Jika setiap hari Anda menyertakan momen koneksi dengan alam, meskipun kecil, Anda akan melihat perbedaan. Anda akan berpikir dengan lebih jelas, Anda akan tidur lebih baik, dan Anda akan bereaksi dengan impuls yang lebih sedikit, karena alam tidak hanya mengelilingi Anda, tetapi juga tinggal di dalam diri Anda. Tubuh Anda memiliki siklusnya sendiri, emosi Anda juga. Jika Anda mengabaikannya, segalanya akan berantakan. Tetapi ketika Anda menghormati mereka, semuanya berjalan dengan baik, semuanya kembali ke tempatnya. Anda tidak perlu mengubah hidup Anda. Anda hanya perlu terhubung kembali dengan apa yang sudah ada, dengan apa yang selalu terjadi, dengan bumi, dengan langit, dengan indera Anda, dengan jeda Anda. Koneksi itu akan mengembalikan sesuatu yang telah dihapus oleh modernitas dari Anda, ketenangan. Karena di tengah kebisingan dunia, ada suara yang selalu berbisik. Kembali ke kesederhanaan, kembali ke kenyataan, kembali pada diri Anda. Dan Anda tahu memang seperti itu. Lain kali Anda merasa dunia membebani Anda, pergilah keluar. Dan lihatlah sebuah pohon, tarik napas dalam-dalam, rasakan kaki Anda menyentuh tanah. Batu-batulah akar Anda, itulah keseimbangan Anda. Dan jika Anda melakukannya setiap hari, bahkan jika itu hanya beberapa menit, Anda akan terkejut betapa banyak kedamaian yang bisa Anda pulihkan tanpa harus melakukan lebih dari sekadar hadir. Hidup sesuai dengan alam adalah untuk mengingat bahwa Anda tidak membutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk baik-baik saja. Anda hanya perlu kembali ke dasar-dasar, dan itu lebih dekat dari yang Anda kira. Pelajaran 13. Kemarahan seringkali merupakan akibat dari hati yang terluka. Sebagian besar waktu, Anda tidak marah tentang apa yang baru saja terjadi. Anda marah terhadap apa yang belum Anda sembuhkan. Karena kemarahan seringkali tidak lahir dari masa sekarang, tetapi dari rasa sakit lama yang belum teratasi. Seseorang berbicara kepada Anda dengan nada yang tidak Anda mengerti. Anda merasa tersinggung dan menanggapinya dengan marah, tetapi itu bukan hanya karena komentar tersebut. Itu karena Anda merasa diabaikan, diremehkan, ditolak, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dan karena luka itu tetap terbuka, Anda bereaksi dengan lebih intens daripada yang seharusnya. Kemarahan tidak selalu kekerasan. Terkadang itu adalah kesedihan yang tidak diungkapkan, ketakutan yang terakumulasi, atau kekecewaan yang terpendam. Jika Anda tidak berhenti untuk mengamati apa yang ada di balik kemarahan itu, Anda menghabiskan. Hidup Anda memproyeksikan keluar apa yang berasal dari dalam. Anda menyerang saat Anda merasa diserang, meskipun tidak ada seorang pun yang ingin menyakiti Anda. Anda bereaksi dengan kasar ketika yang sebenarnya Anda butuhkan adalah kenyamanan. Anda berteriak karena Anda tidak tahu cara meminta bantuan tanpa merasa lemah. Itulah siklus yang hanya bisa diperbaiki dengan kesadaran dan kasih sayang terhadap diri Anda sendiri. Itulah mengapa sangat penting untuk mulai melihat kemarahan bukan hanya sebagai ledakan sederhana, tetapi sebagai tanda, sebuah alarm yang mengatakan, ada sesuatu di sini yang belum disembuhkan. Pertanyaannya bukanlah, mengapa saya begitu marah? Tetapi, bagian mana dari diri saya yang masih terluka? Apa yang membuat ini begitu menyakitkan? Ketika Anda menanyakan pertanyaan itu, Anda memberikan jawaban pertama untuk langkah menuju kebebasan emosional Anda. Karena Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar, tetapi Anda dapat mulai mengurus apa yang rusak di dalam. Berhentilah sejenak dan lihatlah diri Anda dengan jujur. Apa pengalaman masa lalu yang meninggalkan jejak pada Anda? Apa kata-kata yang tidak akan pernah Anda lupakan? Penolakan apa yang menyakitkan Anda lebih dari yang Anda akui? Apakah janji yang tidak terpenuhi meninggalkan Anda merasa tidak berharga? Itulah akarnya. Kemarahan hanya permukaannya. Luka-luka itu lebih dalam.
Sampai Anda berani menyentuh rasa sakit itu dengan cinta dan tanggung jawab, Anda akan terus bereaksi tanpa memahami alasannya. Ketika Anda mulai sembuh, sesuatu berubah. Anda tidak lagi membutuhkan ledakan. Anda tidak perlu lagi berteriak merasa didengarkan. Anda tidak lagi berusaha untuk mendominasi kepada orang lain sehingga Anda tidak merasa rentan. Karena kekuatan, Anda tidak lagi merasakan dari impuls, tetapi dari kejelasan. Itu tidak berarti Anda berhenti merasa marah. Itu berarti Anda tahu dari mana kemarahan itu berasal. Anda mengenalinya tanpa membiarkan diri Anda terseret. Anda bisa mengatakan, saya marah, tetapi saya akan memilih bagaimana bertindak. Kekuatan itu mengubah segalanya. Ilmu emosional juga mengonfirmasinya. Di balik reaksi paling agresif terdapat emosi yang tertekan. Tubuh menyimpan apa yang pikiran tidak ingin lihat. Dan ketika tubuh tidak dapat menahan semuanya lagi, ia mengekspresikannya dalam bentuk ketegangan, ledakan, atau kelelahan. Tetapi jika Anda mulai mendengarkan apa yang Anda rasakan, jika Anda memprosesnya, tubuh Anda menjadi rileks, hati Anda menjadi lega, dan pikiran Anda menjadi jernih. Sikap tabah, meskipun terkait dengan kontrol emosional, tidak pernah merupakan penindasan. Itu adalah introspeksi. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditasi selalu berbicara tentang memeriksa bagian dalam, mengamati nafsu tanpa mengidentifikasi diri dengan nafsu tersebut, dan memahami bahwa apa yang datang dari luar tidak memiliki kekuasaan atas diri Anda, kecuali Anda memberikannya kekuatan dari dalam. Itu hanya dapat tercapai ketika Anda berhenti melarikan diri dari diri Anda sendiri dan mulai mengamati luka Anda dengan keberanian. Anda tidak hancur, Anda terluka. Dan luka bisa sembuh, tetapi tidak jika Anda mengabaikannya. Mereka sembuh saat Anda mengenalinya, ketika Anda menangis atas apa yang tidak bisa Anda tangisi, ketika Anda memaafkan apa yang masih membebani Anda, dan ketika Anda memutuskan untuk berhenti menyalahkan semua orang lain dan mulai mengurus diri sendiri. Itulah pekerjaan yang sebenarnya, yang paling berani, dan paling membebaskan. Ketika Anda melakukannya, Anda tidak lagi bereaksi secara instinktif. Anda merespons dari hati yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih kuat. Dan jika suatu hari Anda meledak lagi, jangan menghukum diri sendiri. Pelajari, amati, tanyakan pada diri sendiri bagian mana dari diri Anda yang meminta untuk diperhatikan, dan kembalilah ke sana dengan cinta, kesabaran, dan kasih sayang. Karena menyembuhkan adalah pilihan sehari-hari. Setiap kali Anda memilih untuk melihat kemarahan Anda dengan kejujuran, Anda mengambil langkah menuju kebebasan dan kesadaran yang lebih tinggi. Dan itu lebih berharga daripada berteriak. Kedamaian Anda berharga, kesehatan Anda berharga, hidup Anda berharga. Pelajaran 14. Kemarahan yang terpendam menyebabkan depresi. Kamu tetap diam tentang apa yang membuatmu kesal. Kamu tersenyum padahal sebenarnya kamu tidak mau. Kamu menelan kata-kata yang membakarmu di dalam. Dan seiring waktu, kamu katakan apa yang tidak kamu hadapi, menjadi beban berat yang mulai memadamkan semangatmu. Karena kemarahan yang tidak diungkapkan tidak menghilang. Ia berubah menjadi kesedihan, kelelahan emosional, dan perasaan hampa yang tidak kamu mengerti, tetapi selalu menemanimu setiap saat. Beginilah jebakan itu dimulai. Semakin banyak kamu menahan amarahmu, semakin dekat kau dengan jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam, ke dalam pemutusan hubungan, dan ke dalam depresi. Banyak orang percaya bahwa marah adalah hal yang salah, bahwa perasaan marah adalah tanda kelemahan atau kurangnya kontrol. Memang benar bahwa bertahan dengan keadaan, berpura-pura semuanya baik-baik saja, dan menghindari konflik dengan cara apapun adalah hal yang sulit. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa perdamaian yang dipaksakan memiliki harga yang sangat tinggi, karena kemarahan adalah emosi alami. Itu adalah alarm internal yang memberitahu kamu bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa batas itu sudah dilanggar, dan bahwa kamu perlu bertindak. Ekspresikan dirimu, lindungi dirimu. Menyangkalnya seperti mematikan alarm tanpa memadamkan api. Cepat atau lambat, kerusakan itu akan kembali ke dalam dirimu. Studi dalam psikologi dan kesehatan mental telah membuktikannya berkali-kali. Menekan emosi yang kuat seiring meningkatnya kemarahan secara signifikan, meningkatkan risiko timbulnya gangguan depresi, karena tidak memberikan jalan keluar untuk energi itu. Jika tidak diubah, energi tersebut akan terakumulasi dan mulai memanifestasikan dirinya sebagai rasa bersalah, kelelahan, isolasi,
dan kurangnya tujuan. Kamu tidak marah lagi pada mereka. Sebaliknya, kamu akan marah pada dirimu sendiri. Kamu tidak akan berjuang lagi dengan dunia. Kamu berserah diri padanya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kamu pahami adalah bahwa kemarahanmu valid. Itu tidak berarti bahwa kamu harus berteriak atau meledak. Kamu memiliki hak untuk merasa tidak nyaman. Untuk menyadari bahwa kamu tidak menyukai sesuatu, bahwa seseorang telah menyakitimu, dan bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Ini bukan tentang membenarkan perilaku agresif, tetapi tentang belajar mengekspresikan emosi tanpa menyakiti atau mengabaikan. Karena jika kamu tidak berbicara ketika sesuatu menyakitimu, diammu akan menyakitkan, dan tidak ada yang akan menyadarinya sampai sudah terlambat. Salurkan kemarahanmu, tulislah, hiruplah, ekspresikanlah dengan kata-kata yang tidak menyerang, tetapi tetap mengungkapkan kebenaranmu. Katakan apa yang kamu pikirkan tanpa menyakiti, tetapi juga tanpa mengkhianatimu. Tetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Teriaklah jika perlu, tetapi di tempat yang tepat. Bicaralah dengan seseorang yang kamu percayai. Cari bantuan jika kamu membutuhkannya. Yang penting adalah bahwa energi emosional tidak stagnan terlalu lama, karena kemarahan yang terpendam itu membusuk. Dan ketika membusuk, itu mulai memabukkan jiwamu, tubuhmu, dan pikiranmu. Stoicisme tidak menolak emosi, ia mempelajari dan memahaminya. Kaum Stoa tahu bahwa nafsu yang tidak terkendali bisa menghancurkan, tetapi penindasan buta juga sama bahayanya. Cek dalam risalahnya tentang kemarahan tidak mengatakan bahwa kamu harus menyangkalnya, tetapi kamu harus menguasainya melalui akal. Bagi kaum Stoa, merasa marah bukanlah suatu kegagalan. Bertindak tanpa hati nurani adalah kegagalan. Oleh karena itu, usulan Stoik adalah untuk melihat emosi secara langsung, memahami penyebabnya, dan memutuskan dengan bijak apa yang harus dilakukan dengannya. Jangan menelannya, jangan menyembunyikannya, tetapi putar menjadi kekuatan untuk kebaikan. Dan jika kamu merasa lelah secara emosional, yaitu terputus dari kehidupan, dengan kesedihan yang tak bernama itu, berhenti. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang kamu simpan, apa yang tidak kamu biarkan dirimu ekspresikan. Berapa kali kamu bilang, tidak apa-apa ketika di dalam kamu merasa hancur. Itulah akarnya. Dan selama kamu tidak pergi ke sana, selama kamu tidak mendapatkan kebenaran itu dari tubuh dan jiwamu, kamu akan terus merasa hampa tanpa mengetahui alasannya. Penyembuhan bukan hanya sekadar menangis, terkadang itu juga berarti berteriak, itu juga berarti mengatakan cukup. Ini juga mengakui bahwa kamu telah gagal, bahwa kamu terluka, bahwa kamu layak dihormati, dan bahwa kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu melakukannya, ketika kamu berhenti mengekspresikan kemarahan itu dengan cara yang sehat, sesuatu dalam dirimu akan dilepaskan. Bebanmu akan berkurang, kabut akan menghilang, dan sedikit demi sedikit kamu akan kembali pada dirimu sendiri. Jadi jangan diam lebih lama. Ada banyak hal yang perlu kamu katakan. Kesejahteraan emosionalmu tergantung pada kejujuran itu. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena jiwamu membutuhkan ruang untuk bernapas. Selama kamu terus mengumpulkan kemarahan, tidak akan ada tempat untuk perdamaian. Ekspresikan dirimu, lepaskan, ubah, dan ingat, marah tidak membuatmu lemah. Tolak saja. Pelajaran 15. Emosi adalah kondisi yang lewat, bukan identitasmu. Apa yang kamu rasakan hari ini tidak mendefinisikan dirimu. Kesedihan yang tampaknya tak kunjung reda, kemarahan yang membara di dalam, kecemasan yang membuatmu tidak bisa berpikir dengan jelas, semua itu bukanlah dirimu. Itu adalah emosi. Energi dalam gerak, melewati negara bagian yang datang. Mereka semakin kuat, lalu mereka pergi. Tapi kamu, sang dirimu yang sebenarnya, tidak berubah. Kamu adalah yang mengamati, yang menyaksikan, yang ada di sana. Bahkan ketika segalanya berguncang, kamu bagaikan langit, luas dan utuh, selalu hadir. Bahkan saat awan gelap berlalu di atas. Kesalahannya adalah mempercayai bahwa jika kamu sedih, kamu adalah orang yang lemah. Jika kamu marah hari ini, kamu adalah seseorang yang agresif. Jika kamu cemas, kamu tidak stabil. Namun, kenyataannya tidak demikian. Kamu sedang mengalami emosi, bukan menjadi emosi itu. Ketika kamu bingung antara apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu miliki, kamu kehilangan perspektif. Dan ketika kamu kehilangan perspektif,
Kamu bertindak dari sudut pandang identifikasi, dari dorongan, dari rasa sakit. Namun, jika kamu belajar untuk mengambil langkah mundur, untuk melihat emosi itu sebagai sesuatu di luar identitasmu, segalanya akan berubah. Lihatlah seperti ini. Emosi datang sebagai awan. Bisa berwarna abu-abu, padat, bahkan badai. Namun, kamu bukanlah awan itu. Kamu adalah langit yang menampungnya, ruang di mana emosi itu muncul, dan juga di mana emosi itu akan menghilang. Dan ketika kamu bisa melihat emosi seperti itu, kamu berhenti bereaksi dengan begitu banyak drama, dengan begitu banyak urgensi. Kamu mulai merespons dengan tenang, dari kesadaran, dari tempat internal yang tidak tergoyahkan, mengikuti setiap angin emosional. Ini bukan berarti mengabaikan apa yang kamu rasakan atau menekannya. Itu untuk mengamatinya tanpa membiarkan dirimu terseningkap. Ini memungkinkan kamu untuk merasakan tanpa kehilangan dirimu. Nais memiliki kemampuan untuk berkata, "Sekarang aku sedih, tapi kesedihan ini bukanlah satu-satunya diriku. Langit jauh lebih besar dari ini, dan ini juga akan berlalu." Karena emosi yang paling intens, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, tidaklah permanen. Mereka dapat berlangsung dalam hitungan menit, jam, mungkin berhari-hari, tetapi selalu bergerak, selalu berubah, selalu menemukan cara untuk larut jika tidak diberi makan dengan pikiran yang memperpanjangnya. Salah satu alasan mengapa kita menderita adalah karena kita tidak hanya berpegang pada orang atau situasi, tetapi juga pada bagaimana kita merasa. Kita sangat mementingkan emosi sehingga kita mulai membangun identitas kita di sekitarnya. Hal yang sama selalu terjadi padaku. Tidak bisa mengubah, dan itu salah. Apa yang salah denganmu tidak mendefinisikan dirimu. Bagaimana kamu memilih untuk menanggapi apa yang salah denganmu? Ya, itu benar. Dari sudut pandang stoisisme, visi ini sangat mendasar. Kaum Stoa mengajarkan bahwa emosi tidak seharusnya mengatur kita. Kita harus mengamatinya sebagai peristiwa yang terjadi di dalam jiwa, tetapi tidak harus mengambil kendali. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi pendapat kita tentang mereka. Dan pendapat-pendapat tersebut diwarnai oleh emosi sesaat. Jika kamu bertindak dari emosi tanpa memeriksanya, kamu kehilangan kekuatanmu. Namun, jika kamu dapat mengamatinya sebagai reaksi sementara, kamu mendapatkan kembali kebebasanmu. Sebuah alat yang kuat adalah visualisasi. Ketika kamu merasa ada emosi yang menguasai dirimu, tutup mata dan bayangkan langit. Kamu adalah langit, itu dan apa yang kamu rasakan sekarang adalah awan yang melewatinya. Kamu tidak bisa menghentikan awan, tetapi kamu juga tidak perlu pergi bersamanya. Lihat saja dia, biarkan dia berlalu. Ingatlah bahwa bahkan badai pun memiliki akhir dan dari langit selalu tetap, selalu ada. Kamu tidak perlu memahami semua yang kamu rasakan untuk berhenti menderita karenanya. Kadang-kadang, jangan sampai terjebak di dalamnya. Katakan saja, ini juga akan berlalu. Dengan bernapas dalam dan tunggu sampai airnya surut intensitas. Dan ketika kamu melakukannya berulang kali, kamu mengembangkan stabilitas, kekuatan kecerdasan emosional internal yang nyata. Bukan karena kamu tidak lagi merasakan, tetapi karena kamu tidak lagi tersesat dalam apa yang kamu rasakan. Jadi, dikali emosi yang kuat menyerangmu, jangan katakan, "Saya ini." Katakanlah, "Aku merasakan ini, tetapi aku bukanlah ini." Itu adalah perbedaan kecil yang mengembalikan kekuatanmu. Apa yang saya mengingatkanmu pikirkan bahwa tentang ada sesuatu di dalam frasa dirimu itu dapat yang lebih menghentikan besar dari rangkaian emosi pikiran apapun, negatif. yaitu Ini membawa Anda kesadaranmu, kembali ke masa kehadiranmu, kini dan kemampuan mencegah untuk Anda memilih. mengatakan atau Dan dari melakukan sana, sesuatu kamu yang bisa kemudian hidup lebih disesali. tenang, dengan Yang lebih paling jelas, penting, ini dengan bisa lebih banyak membantu Anda kebebasan, terhubung kembali karena dengan kamu tidak kekuatan lagi dalam. terjebak dalam Ingatlah kekerewan bahwa emosional. setiap pikiran Bigfoot adalah itu dirimu seperti sendiri benih. yang mengalaminya. Jika Anda Ya, memberinya makan, kamu sampai di sini, ia akan tumbuh. itu bukan kebetulan. Jika Anda Itu berarti kamu mengabaikannya, siap untuk ia akan mengambil layu. kendali atas pikiran, Anda emosi, memutuskan dan pikiran hidupmu. mana yang Anda kembangkan. Jadi sebelum kamu pergi, Anda kembalilah ke memutuskan komentar apakah dan akan tulis dengan mempercayai lebih semua hal yang banyak terjadi kekuatan pada Anda, daripada di awal. atau memilih secara sadar Hari apa ini, yang pantas saya perhatian. memutuskan untuk tidak bereaksi. Dalam pemilihan Saya itu adalah terletak orang yang ketenangan tabah. pikiran Anda. Hanya karena Terkadang kamu ini telah bukan mencapai tentang akhir, memecahkan kamu masalah, tidak sama lagi dengan tetapi yang mengubah memulai cara video Anda ini. melihatnya. Kamu selangkah lebih Bukan maju, tentang orang hampir lain menjadi berubah, orang yang tegas, tetapi tenang, belajar dan untuk tak tidak tergoyahkan bergantung yang secara memilih emosional kedamaian pada di atas tindakan segala mereka. provokasi. Bukan Biarkan tentang komitmenmu menghindari tidak hanya situasi tinggal sulit, dalam kata-kata, tetapi tentang tetapi juga berhenti dalam tindakan memperkuatnya dengan sehari-hari. pikiran Anda.